Halo semuanya. Pertama-tama, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Berhubung episode ini bakal tayang setelah Lebaran 2025, jadi kita spesial bahas tentang cara mengatur keuangan ala Islam supaya hidup nggak cuma kaya, tapi juga berkah. Karena jujur aja, percuma duit banyak kalau nggak tenang, dan percuma tabungan dan aset melimpah kalau jalannya nggak halal. Islam tuh udah ngasih kita panduan finansial yang super lengkap, tinggal kitanya aja yang mau belajar atau enggak. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana caranya biar duit kalian makin berkah, jauh dari riba, bisa nabung, investasi halal, sampai cara mengelola bisnis supaya nggak zonk, stay tune, jangan skip karena ini bakal jadi ilmu yang berguna banget buat masa depan kalian. Oke, cara yang pertama yaitu utamakan yang wajib, zakat, jangan lupa. Kadang ini suka dilupain orang-orang ya. Padahal kalau kita ngomongin cara ngatur keuangan dalam Islam, zakat itu bisa dibilang pondasi awalnya. Kenapa? Karena harta yang kita punya itu ada hak orang lain di dalamnya. Jadi sebelum kita ngomongin soal nabung, investasi, ataupun bisnis, kita tuh harus pastiin dulu kalau ada kewajiban yang kita tunaikan. Nah, zakat ini bukan sekadar formalitas atau kayak pajak versi Islam gitu ya. Lebih dari itu, kalau kita keluarin zakat, harta kita itu ibaratnya kayak dicuci, dibersihin dari sesuatu yang bisa bikin nggak berkah. Di dalam Quran sendiri udah disebutkan bahwa zakat itu bisa mensucikan dan membersihkan harta kita. Ini ada di Quran Surat At-Taubah ayat 103. Gampangnya gini, kalau kita makan terus ada remah-remah kotoran nempel di tangan, sebelum makan lagi kita kan harus cuci tangan dulu ya, biar bersih gitu kan. Nah, zakat itu fungsinya kayak gitu buat harta kita. Dari sisi dunia, zakat ini bisa bikin ekonomi umat, ekonomi masyarakat lebih merata. Orang-orang yang ekonominya lemah bisa terbantu, daya beli mereka bakal naik, dan akhirnya ekonomi bisa bergerak lebih sehat. Dan kalau kita bandingin sama pajak di sistem ekonomi modern, zakat itu justru lebih adil karena fokusnya ke orang-orang yang butuh, bukan buat kepentingan pemerintah atau proyek-proyek yang kadang nggak jelas juntrungannya. Dan kalau dari sisi akhirat, zakat itu bisa jadi asuransi dalam tanda kutip buat kita. Kita udah ngebagi rezeki sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana otomatis ada keberkahan yang bakal balik ke kita. Bahkan di akhirat nanti, salah satu pertanyaan yang bakal ditanyain itu kan soal harta kita. Dari mana dapatnya dan dipakai buat apa aja gitu. Jadi kalau kita rajin zakat, insya Allah udah ada jawaban yang aman buat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya menghitung zakat? Sebenarnya ini kita bisa Google sendiri ya, lengkap informasinya. Jadi kurang lebih zakat itu ada zakat penghasilan, ada emas, ada investasi, bahkan usaha. Jadi bukan cuma buat orang-orang kayak misalkan petani atau orang-orang kaya raya yang hartanya menumpuk gitu ya. Nah, kalau misalkan zakat penghasilan itu, ini kalau misalkan penghasilan kita dalam setahun udah sampai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, maka itu wajib dizakatin sebesar 2,5%. Sedangkan kalau zakat emas dan perak, itu kalau misalkan kita punya emas lebih dari 85 gram dan udah tersimpan setahun, wajib dizakatin 2,5%. Sementara kalau zakat bisnis, ini keuntungannya dihitung dan wajib dizakatin juga 2,5%. Dan zakat investasi, ini kalau misalkan kita punya investasi yang menghasilkan keuntungan, kayak properti atau saham syariah, profitnya juga dizakatin sebesar 2,5%. Jadi nggak ada alasan ya, aku belum kaya buat nggak zakat. Islam itu adil, ada perhitungannya, dan nggak asal maksa aja. Oh iya, satu lagi yang sering salah kaprah, zakat itu sedekah tapi nggak sama persis ya. Jadi sedekah itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat itu wajib, yang mana ada jumlah dan penerimanya itu jelas. Sedangkan sedekah yang bukan zakat itu hukumnya sunnah. Bebas, nggak ada batasan, siapa aja bisa nerima. Jadi kita nggak bisa ya bilang, aku udah banyak sedekah, jadi zakatnya skip aja. Nope, ya. Next, cara yang kedua, sedekah itu investasi jangka panjang. Kalau kita ngomongin keuangan dalam Islam, sedekah ini salah satu konsep yang unik banget. Di dunia finansial modern, makin banyak uang yang kita keluarin, makin dikit tabungan kita. Tapi kalau di Islam,
sedekah itu malah bikin rezeki makin lancar. Kenapa bisa gitu? Karena sedekah itu bukan transaksi biasa. Jadi kalau dalam logika dunia, uang keluar ya berarti berkurang gitu kan. Tapi kalau dalam Islam, kita percaya ada balasan dari Tuhan, dari Allah. Bahkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah bilang kalau sedekah itu kayak menanam satu biji yang tumbuh jadi 7 tangkai atau cabang. Terus masing-masing cabangnya itu punya 100 biji lagi. Artinya, keuntungan dari sedekah itu nggak main-main. Di dunia, kita sering banget melihat orang-orang yang rajin sedekah itu malah makin sukses. Kayak misalkan banyak ya orang yang rajin sedekah itu tiba-tiba bisnisnya melejit, dapat proyek besar, atau rezekinya ngalir dari jalan yang nggak disangka-sangka. Nah, terus nanti di akhirat, sedekah itu jadi investasi yang abadi. Selama sedekah kita masih bermanfaat buat orang lain, kayak misalnya wakaf buat sekolah, atau buat masjid, atau sumur air bersih, untuk hajat hidup orang banyak, maka pahala itu akan terus mengalir meskipun kita udah meninggal. Ini yang disebut dengan amal jariah. Nah, sedekah ini bisa kita lakukan dengan 2 cara ya. Sedekah yang sedikit tapi rutin, yang artinya kita konsisten dan pasti selalu melakukan sedekah, atau bisa juga sedekah dalam bentuk atau nilai yang besar. Ini impact-nya jelas lebih gede daripada yang dikit tapi rutin tadi. Tapi yang penting adalah gak perlu menunggu kaya dulu, gak perlu menunggu banyak uang dulu baru kita sedekah. Justru sedekah itu yang bisa bikin kita kaya. Next, cara yang ketiga. Jauhi riba, jangan sampai uang jadi gak berkah. Nah, kalau yang satu ini bahaya banget tapi seringkali disepelein ya, apalagi di era zaman sekarang. Kalau kita ngomongin cara ngatur keuangan supaya selamat dunia akhirat, riba ini bisa dibilang jalur paling cepat deh menuju masalah keuangan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, riba itu apa sih? Riba itu adalah bunga atau keuntungan yang didapatkan secara nggak adil dari pinjaman ataupun transaksi keuangan. Kayak misalnya bunga bank konvensional, jadi duit yang numpuk dari bunga tabungan itu termasuk riba ya. Terus juga pinjaman yang berbunga, kalau kita minjem 1 juta tapi harus bayar 1,2 juta karena ada bunga, itu riba. Terus juga kredit dengan bunga, ini sering banget terjadi di cicilan barang elektronik atau kendaraan. Atau bahkan rumah juga ya. Nah, orang yang terjebak riba itu hidupnya jarang tenang. Karena pastinya selalu dikejar-kejar utang yang semakin menumpuk. Gaji setiap bulan habis buat bayar bunga doang. Udah gitu makin lama makin susah buat keluar dari lingkaran ini. Makanya banyak banget orang yang kelihatan kaya di luar, tapi ternyata semua barangnya masih cicilan yang berbunga. Rumah, mobil, gadget, semuanya sebenarnya belum lunas dan kena riba. Nah, itu tadi dampaknya riba di dunia ya. Sementara dampak riba di akhirat itu, kalau dalam Islam, riba itu dosa yang besar. Bahkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, dibilang kalau orang yang makan riba itu bakal dibangkitkan di akhirat dalam kondisi kayak orang kerasukan setan karena gila. Waduh, serem banget gak sih? Nah, supaya nggak terkena hukuman ini nantinya di akhirat, kita perlu mencari alternatif yang bebas riba. Karena masih banyak ya alternatif keuangan syariah, mulai dari bank syariah yang nggak pakai bunga tapi sistem bagi hasil. Terus juga cicilan syariah, jadi langsung ke developer atau perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Atau bisa juga investasi halal, pilih saham syariah ataupun emas yang jelas bebas riba. Dan juga pinjaman yang nggak ada bunganya. Kita bisa coba ke koperasi syariah atau platform fintech syariah misalnya. Intinya, kalau ada cara yang lebih halal dan lebih aman, kenapa harus maksa pakai yang riba gitu? Memang kita harus banget nih sebisa mungkin menghindari riba. Next, cara yang keempat. Nabung di tempat yang halal dan bebas riba. Nah, ini juga penting banget nih buat kita-kita yang pengen keuangan tetap aman, berkembang, tapi juga berkah. Nabung itu wajib, iya. Tapi kalau nabungnya di tempat yang gak halal, bisa-bisa duit kita malah bikin dosa jalan terus. Tapi memang sebagian dari kita mungkin masih berpikir, bank syariah itu sama aja ya kayak bank biasa, cuman ganti nama doang gitu. Wah, ini salah besar ya.
Jadi bedanya kalau bank konvensional itu sistemnya dia menggunakan bunga atau riba tadi. Jadi duit yang kita simpan itu diputar sama bank untuk mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan itu berasalnya dari bunga yang dalam Islam jelas diharamkan ya. Sementara kalau bank syariah itu sistemnya adalah bagi hasil. Jadi kalau kita nabung di bank syariah, bank bakal menggunakan duit kita untuk usaha atau investasi yang halal. Terus hasilnya dibagi secara adil. Jadi nggak ada lagi yang namanya bunga, nggak ada unsur riba. Kalau dalam Islam sendiri, nabung di tempat yang halal itu bukan cuma soal keuntungan dunia aja ya, tapi juga soal keberkahan di akhirat nanti. Jadi percuma banyak duit tapi nggak berkah, malah nanti bisa jadi beban pertanggungjawaban di akhirat. Oh iya, untuk kalian yang mau hijrah ke sistem keuangan yang lebih berkah, sekarang udah banyak banget pilihan. Sekali lagi, mulai dari tabungan syariah, ini bisa buat simpanan jangka pendek ataupun dana darurat yang tanpa riba ya. Terus juga deposito syariah, ini buat yang mau nabung dalam jangka panjang tapi tetap halal. Terus bisa juga gunakan investasi yang halal, misalnya kayak reksadana syariah, saham syariah, atau emas. Dan juga yang pasti asuransi syariah atau takaful. Ini buat kalian yang butuh proteksi, ada sistem asuransi syariah yang bebas riba dan goror atau ketidakpastian. Yang penting pastiin bahwa semua produk keuangan yang kalian gunakan itu udah diawasin sama Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Mungkin ada yang bilang kalau misalkan bank syariah itu bunganya lebih kecil, jadi nggak menguntungkan gitu ya. Di bank syariah yang ada itu bagi hasil, bukan bunga. Jadi ibaratnya kalau ekonomi lagi bagus, bagi hasilnya bisa lebih besar daripada bunga bank konvensional. Tapi kalau ekonomi lagi turun, ya sama, hasilnya juga ikutan turun. Intinya lebih adil dan transparan deh daripada bunga. Next, cara yang kelima, hindari gaya hidup berlebihan. Nah, kalau ngomongin soal keuangan dalam Islam, kalian mungkin udah sering ya dengar soal tabzir dan israf. Apa itu? Oke, sederhananya, tabzir itu buang-buang uang untuk hal yang gak penting, alias boros. Sedangkan israf itu hidup bermewah-mewahan dan berlebihan. Coba bayangin, setiap bulan gaji kalian itu habis buat nongkrong-nongkrong fancy, beli barang-barang mahal atau branded, atau juga langganan layanan streaming yang gak kepake misalnya. Nah, terus pas akhir bulan, kalian bingung uang kalian tuh habis kepake buat apa aja. Ini nih yang bikin banyak dari kita stres dan gak tenang. Kalau dalam Islam, boros itu bukan cuma masalah keuangan, tapi juga masalah spiritual. Di Quran Surat Al-Isra ayat 27 juga udah mengingatkan ya bahwa orang yang boros itu saudaranya setan. Karena duit yang harusnya bisa dipakai untuk hal yang lebih baik, malah dihambur-hamburin. Oh ya, jangan sampai salah kaprah, hidup sederhana dan pelit itu beda banget ya. Mungkin ada yang bilang, aku nggak mau boros, jadi aku harus irit banget gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai irit kalian ini berubah jadi pelit. Kalau hidup sederhana itu adalah tentang bagaimana kita mengatur keuangan dengan bijak, sambil tetap bisa menikmati hidup, tapi juga nggak lebay gitu. Sementara kalau pelit itu, kalau misalkan kita nggak mau keluarin duit sama sekali, bahkan untuk hal-hal yang penting, yang esensial. Contohnya, kalau kalian lebih milih makan mie instan setiap hari biar hemat, tapi akhirnya malah kena penyakit, itu bukan hidup hemat namanya, tapi menyiksa diri sendiri. Nah, sekarang cara mengatur gaya hidup supaya nggak kebablasan, alias nggak tabzir dan nggak israf. Tips pertama, kalian bisa prioritasin kebutuhan dulu. Jadi beli barang karena butuh, bukan karena pengen gitu ya. Terus tips yang kedua, bikin budget khusus buat hiburan. Nongkrong atau liburan boleh, tapi ada batasannya. Terus juga tips yang ketiga, jangan gampang FOMO, fear of missing out. Jadi cuman karena tren bukan berarti kalian harus ikut-ikutan beli sesuatu gitu ya. Dan juga tips yang keempat, biasain pakai prinsip tunda dulu. Kalau misalkan kalian pengen beli sesuatu, coba tahan dulu untuk beberapa waktu, beberapa hari, misalkan 2 hari, atau bahkan seminggu, sebulan bahkan juga bisa. Nah, nanti kalau misalkan setelah periode waktu itu kalian ternyata masih pengen, baru beli.
Oh iya, ini bisa berlaku untuk sesuatu yang bukan kebutuhan utama ya. Jadi selain sesuatu yang dibutuhkan, silahkan gunakan prinsip ini. Dan contoh-contoh kebiasaan kecil yang tanpa sadar bisa bikin kita boros itu biasanya kayak misalkan, sekali lagi, langganan banyak platform streaming yang nggak dipakai, nggak sering-sering dipakai. Terus juga sering beli jajan kekinian, padahal di rumah bisa dibikin sendiri. Terus juga over budget buat makan di luar karena males masak. Dan juga kalau misalkan terlalu sering check out barang di e-commerce cuman karena diskon. Islam itu mengajarkan kita untuk hidup seimbang. Nikmati rezeki yang ada, tapi jangan sampai kebablasan. Next, cara yang ke-6. Bantu keluarga, jangan pelit. Nih mungkin ada beberapa di antara kita yang berpikir, aduh dia capek-capek kerja, kenapa harus bagi-bagi gitu ke keluarga. Nah kalau di Islam, nafkah ke keluarga itu bukan cuma kewajiban aja, tapi juga jadi ladang pahala buat kita. Nah seperti apa sih kewajiban nafkah dalam Islam? Kalau kita udah punya penghasilan, ada hak keluarga di dalamnya, terutama buat orang tua. Kalau mereka udah tua dan gak punya penghasilan, kita tuh wajib bantu. Terus juga istri dan anak, ini buat yang udah nikah ya tentunya. Ini jelas kewajiban utama. Dan juga saudara yang lagi kesulitan ekonomi. Jadi kalau mereka butuh, kita dianjurkan untuk menolong. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa dinar atau harta yang paling utama adalah dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Ini ada di hadis riwayat Muslim. Jadi artinya duit yang kita kasih ke keluarga itu lebih besar pahalanya daripada sedekah ke orang lain. Nah, kenapa sih sedekah ke keluarga lebih utama? Kadang kita tuh lebih gampang ngeluarin duit buat temen nongkrong atau donasi ke orang yang jauh. Tapi ke keluarga sendiri malah perhitungan. Padahal sedekah ke keluarga itu dihitung 2 kali pahalanya. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Nah, cara membantu keluarga tanpa bikin keuangan sendiri kacau, berantakan, tipsnya adalah bikin anggaran khusus buat keluarga. Misal, alokasikan 10-20% penghasilan kalian untuk bantu keluarga. Terus tips yang kedua, bantu dengan cara lain selain uang. Bisa kasih bantuan dalam bentuk makanan, jasa, ataupun support moral. Dan tips yang ketiga, jangan memanjakan, tapi ajari mereka untuk mandiri. Kalau misalkan ada saudara kalian yang selalu minta duit, coba bantu cari solusi biar mereka bisa mandiri. Nah, tapi gimana dong kalau misalkan ada keluarga yang sering minta-minta, tapi kitanya juga pas-pasan gitu ya? Ini sering jadi dilema. Di satu sisi kita mau bantu, tapi di sisi lain keuangan kita sendiri juga terbatas. Solusinya, kasih sesuai kemampuan. Islam itu nggak memaksa kita untuk membantu kalau misalkan kita sendiri kesulitan. Terus setelah itu, jujur sama keluarga. Jadi kalau memang kita belum bisa bantu dalam bentuk uang, sekali lagi kita bisa kasih solusi lain. Dan ketiga, bantu dengan tenaga atau ilmu. Misalnya ajarkan mereka cari pekerjaan atau bisnis kecil-kecilan gitu. Next, cara yang ketujuh, jangan menunda bayar utang. Ngomongin soal utang, ini salah satu hal yang seringkali dianggap enteng ya sama banyak orang. Padahal kalau dalam Islam, utang itu perkara yang serius banget. Bahkan Rasulullah SAW aja sampai pernah loh gak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya utang dan belum lunas. Ini ada di hadis riwayat Tirmizi, yang artinya kalau kita punya utang tapi nggak ada niat untuk melunasi, ini bisa bahaya banget, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi utang itu harus kita lunasi secepat mungkin ya, karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput, ya kan? Dan selain itu, karena utang itu tanggung jawab ya. Kalau kita pinjam duit itu kan artinya ada hak orang lain yang harus kita kembalikan. Kalau kita menunda-nunda, apalagi pura-pura lupa, itu sama aja namanya kita makan harta orang lain secara nggak halal. Dan juga selain itu, utang itu kan bisa bikin hidup kita nggak tenang. Coba deh bayangin setiap bulan kalian harus mikirin cicilan yang nggak habis-habis, atau tiba-tiba ditagih utang pas lagi nggak punya duit. Ini bukan cuma bikin stres kan, tapi juga menghambat rezeki kalian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung untuk masuk surga karena utangnya sampai dilunasi. Ini ada di hadis riwayat Tirmizi. Dan kita juga harus bisa membandingkan antara utang produktif dan utang konsumtif ya. Kalau dalam Islam, utang produktif itu utang yang dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya modal usaha atau pendidikan, selama masih sesuai dengan syariat alias nggak riba, dan ada niat melunasi, utang ini masih diperbolehkan. Sementara kalau utang konsumtif, nah ini yang bisa dibilang bahaya. Utang cuman buat gaya, beli barang-barang mahal, branded, jalan-jalan, atau hal-hal yang nggak urgent, bukan kebutuhan utama. Kenapa bahaya? Karena kalau udah begini, akhirnya tuh bisa jadi kita gali lubang tutup lubang. Makanya Islam mengajarkan kita untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya utang. Nah, tapi kalau memang terpaksa harus ngutang, harus ada perjanjian yang jelas, ada saksi, dan jangan sampai berniat lari dari tanggung jawab. Alternatif untuk kalau misalkan butuh dana tapi nggak mau ngutang, pertama tentunya menabung dari jauh-jauh hari ya. Jadi kita perlu membiasakan untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk dana darurat, tabungan dari jauh-jauh hari. Terus juga selain itu, yang pasti cari tambahan pemasukan. Bisa dari kerja sampingan atau dari jualan kecil-kecilan. Bebas, terserah, yang penting halal dan gak riba ya. Atau bisa juga gunakan konsep saling membantu dalam Islam. Jadi misalnya cari pinjaman dari keluarga yang tanpa riba, atau sistem qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Dan jangan lupa untuk sedekah dulu sebelum berusaha. Kadang rezeki itu ketahan karena kita kurang berbagi. Rasulullah SAW pernah bilang, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini ada di hadis riwayat Muslim. Next, cara yang ke-8, pisahin duit sesuai dengan kebutuhan. Salah satu prinsip penting dalam Islam tuh adalah keseimbangan. Kita nggak boleh cuman mikirin dunia aja, tapi akhirat kita tinggalin. Jadi kita juga harus menyiapkan bekal buat akhirat gitu ya. Nah, ini juga berlaku dalam cara kita mengatur keuangan. Kenapa uang harus dipisah sesuai dengan kebutuhan? Bayangin gini, kalau misalkan semua uang kalian digabung jadi satu, itu kan ujung-ujungnya cenderung bakal kepake buat hal-hal yang gak jelas ya. Misal, kalian penghasilannya 5 juta, tapi gak ada alokasi khusus nih. Nah, terus tiba-tiba di akhir bulan kalian sadar kalau uang kalian udah habis aja. Padahal gaji baru cair 2 minggu lalu. Makanya supaya keuangan lebih tertata, harus ada pemisahannya berdasarkan kategori. Nah, dalam Islam ada 4 kategori penting dalam pengelolaan uang. Pertama itu kebutuhan pokok atau hajat hidup ya. Ini buat biaya makan, rumah, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Terus yang kedua itu zakat, sedekah, dan infak. Sekali lagi, ini bagian dari kewajiban kita untuk membersihkan harta dan berbagi ke sesama. Terus juga yang ketiga, tabungan dan investasi ya, supaya ada cadangan buat masa depan, tapi ingat harus pilih yang halal. Dan keempat, hiburan dan keperluan pribadi. Karena yang namanya manusia itu kan butuh refreshing juga ya, asal nggak berlebihan. Contoh misalnya nih, kalian punya gaji 5 juta. Contoh pembagiannya bisa kayak gini. 50% atau 2,5 juta itu buat kebutuhan pokok, 10% atau 500.000 itu untuk sedekah, zakat, ataupun infak. Terus 20% atau 1 juta untuk ditabung atau diinvestasikan secara halal. Dan 20% sisanya atau 1 juta lagi itu untuk hiburan ataupun keperluan pribadi. Nah, tapi gimana kalau penghasilan masih kecil? Gak masalah guys, yang penting tetap ada alokasinya meskipun jumlahnya itu sedikit. Sedekah gak harus besar, tabungan juga gak harus banyak, yang penting konsisten. Islam mengajarkan kita untuk hidup secara seimbang kan? Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk nabung ataupun memenuhi kebutuhan buat dunia aja, tapi lupa sama akhirat. Oke, lanjut lagi. Cara yang ke-9 yaitu mulai bisnis yang halal dan berkembang. Nah ini, banyak orang yang pengen punya bisnis, tapi nggak semua sadar kalau bisnis itu harus sesuai dengan syariat Islam.
Percuma bisnisnya sukses kalau rezekinya nggak berkah. Benar nggak? Nah, gimana caranya untuk tahu bisnis kita itu halal atau enggak? Sebenarnya ada beberapa patokan untuk memastikan bisnis kita halal. Yang pertama itu, produk atau jasanya harus halal. Jadi jangan jual barang yang haram kayak alkohol, produk yang mengandung riba, ataupun judi, ataupun sebenarnya rokok juga ya termasuk bisa dibilang, karena ini membahayakan buat tubuh. Secara saintifik udah terbukti, dan karena apapun yang membahayakan bagi hidup orang lain maupun diri kita sendiri, itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam gitu kan. Terus yang kedua, cara mendapatkannya juga harus halal. Jadi jangan gunakan sistem manipulasi, curang, atau tipu-tipu gitu ya. Dan ketiga, transaksi dan keuangan harus sesuai syariah. Maksudnya gimana? Jangan gunakan bunga ataupun sistem riba. Nah, bisnis yang dilarang dalam Islam tapi masih sering dilakukan itu kebanyakan misalnya kayak jual beli yang mengandung riba. Misalnya sistem kredit dengan bunga yang tinggi, terus juga bisnis yang mengandung unsur judi, kayak trading yang spekulatif tanpa ada analisis yang jelas. Terus juga jual produk yang merusak kesehatan atau moral, misalnya tadi ya rokok ataupun minuman keras. Dan juga bisnis dengan sistem penipuan, contohnya skema Ponzi ataupun MLM bodong. Jadi hindari hal-hal yang semacam itu dan pilih bisnis yang halal dan bisa dikembangkan. Ada banyak contohnya, mulai dari bisnis fashion muslim, contohnya kayak jualan hijab, gamis, mukena, ataupun baju syar'i gitu ya. Terus juga bisnis makanan halal dan sehat, misalnya jualan makanan homemade tanpa bahan pengawet dan menyehatkan, itu bagus banget. Terus juga jasa keuangan syariah ya, misalkan jadi agen bank syariah atau konsultan keuangan yang halal. Dan juga bisnis digital berbasis edukasi, misalnya jualan e-book Islami atau kursus belajar ngaji online. Oh iya, jangan lupa untuk gunakan prinsip jualan yang sesuai dengan syariah, supaya rezekinya berkah. Prinsipnya ini diantaranya yaitu jujur dalam bertransaksi ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, harus transparan, clear. Terus juga hindari sumpah palsu, jangan lebay dalam hal promosi sampai membohongi konsumen. Selain itu, barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi. Jadi jangan sampai pelanggan kecewa karena ada perbedaan dari deskripsi dengan barang aslinya. Terus juga selain itu, tentukan harga yang wajar dan adil. Jangan terlalu murah sampai kalian rugi, tapi juga jangan terlalu mahal sampai kalian zolim gitu. Bisnis dalam Islam itu bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal keberkahan. Karena kalau rezekinya halal, insya Allah bisnisnya bakal berkembang dan membawa manfaat untuk banyak orang. Next, cara yang ke-10, investasi yang halal, supaya duit berkembang tapi tetap syariah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mungkin banyak bikin orang bingung ya, investasi. Investasi itu penting, apalagi kalau kita pengen uang kita itu berkembang, bertumbuh, dan nggak habis karena inflasi gitu ya. Tapi masalahnya, nggak semua investasi itu halal. Banyak yang kelihatannya menguntungkan, tapi ternyata mengandung riba. Nah, kalau dalam Islam, investasi yang halal itu harus bebas dari 3 hal. Pertama, riba, kedua, gharar, dan ketiga, maisir. Riba itu bunga ya, gharar itu ketidakjelasan, dan maisir itu judi. Jadi kalau misalkan ada investasi yang memberikan keuntungan dari bunga atau interest, ini termasuk riba. Atau kalau ada investasi yang nggak jelas, nggak jujur, dan nggak transparan terkait sumber keuntungan ataupun mekanismenya, ini masuk kategori gharar. Dan kalau misalkan ada investasi yang mengandung taruhan, untung-untungan, nggak pakai analisis atau kerja keras, ini termasuk judi atau maisir. Nah, kalau kalian masih baru di dunia investasi, pilih yang benar-benar sesuai syariah aja. Misalnya saham syariah, ada daftar efek syariah yang udah disaring dari saham yang nggak terlibat riba, judi, ataupun bisnis haram lainnya ya. Terus juga reksadana syariah, ini pengelolaan keuangan kalian dilakukan oleh manajer investasi atau MI yang hanya berinvestasi di aset yang halal. Atau opsi lain emas,
Ini nggak ada ribanya, pasti. Terus juga gampang dicairkan. Dan udah terbukti stabil sejak zaman Rasulullah SAW ya. Tapi ingat, emas itu sebaiknya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Supaya nilainya jadi investasi, bukan cuman sekedar pelindung nilai. Dan tentunya investasi properti ya, kalau disewain atau dijual lagi, ini bisa jadi aset yang berkah dan menguntungkan. Jadi jangan asal investasi cuman karena ikut-ikutan aja. Pastikan bahwa investasi kalian itu sesuai dengan syariat, supaya nggak cuman untung di dunia aja, tapi juga selamat di akhirat nanti. Next, cara yang ke-11, punya dana darurat supaya nggak keteteran di masa sulit. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian kayak tiba-tiba sakit, atau nggak ada duit buat berobat, atau mendadak kena PHK dan nggak punya tabungan sama sekali? Nah, kalian tahu nggak sih, Islam tuh nggak cuma mengajarkan kita untuk menghindari riba aja loh, tapi juga mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi keadaan darurat. Kalau dalam Al-Quran, Allah sudah mengajarkan kita untuk bersiap dalam segala hal, termasuk finansial. Salah satu contohnya tuh bisa kita lihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang hidup di zaman Fir'aun, Raja Mesir ya, kalau kalian ingat. Jadi pada masa itu, Nabi Yusuf alaihissalam ini ibaratnya menyiapkan cadangan makanan untuk menghadapi musim paceklik selama 7 tahun. Nah, bayangin tuh 7 tahun, lama banget kan? Artinya, konsep dana darurat itu sebenarnya udah diajarin sejak dulu. Nah, cara atau tips untuk mengumpulkan dana darurat, kalian bisa mulai dari nominal kecil. Jadi nggak perlu harus langsung punya simpanan puluhan juta. Mulai aja dari nominal yang bisa kalian sisihkan setiap bulan. Selain itu, pisahkan tabungan ini dari uang kebutuhan harian. Jangan digabungin sama rekening gaji ataupun uang jajan kalian. Dan juga gunakan prinsip sedikit tapi konsisten. Ya, syukur kalau bisa nabung besar, tapi yang penting tetap rutin. Nah, berapa sih jumlah dana darurat yang direkomendasikan gitu ya? Kalau menurut banyak pakar perencana keuangan, idealnya minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin. Ini buat yang masih single. Sedangkan untuk kalian yang udah punya keluarga, udah punya tanggungan, nggak cuman menanggung hidup kalian sendiri, membiayai diri kalian sendiri, minimal kalian punya 6-12 bulan pengeluaran rutin. Nah, tempat terbaik untuk menyimpan dana darurat di mana nih? Oke, opsinya ada beberapa. Bisa di tabungan syariah. Sebisa mungkin pilih yang bebas biaya admin dan nggak ada unsur ribanya ya. Atau bisa juga simpan di emas. Ini bisa jadi alternatif kalau kalian pengen dana darurat kalian itu tetap berkembang tanpa kena riba. Atau bisa juga di deposito syariah. Ini sistemnya bagi hasil kan, jadi nggak ada unsur ribanya. Jadi jangan menunggu kejadian darurat dulu, baru kalian sadar pentingnya dana darurat ya. Mulai sekarang coba deh, mulai tabung sedikit demi sedikit, supaya kalian lebih siap menghadapi masa depan tanpa stres finansial. Next, cara yang ke-12, wakaf. Cara paling mantap untuk investasi akhirat. Nah, kalau investasi dunia itu untuk masa depan finansial kita, wakaf itu investasi buat akhirat. Bedanya apa? Ibaratnya gini, kalau investasi biasa itu bisa habis, wakaf itu pahalanya nggak akan pernah putus, bahkan setelah kita meninggal. Nah, terus apa bedanya wakaf dan sedekah biasa gitu ya? Kalau sedekah biasa itu, begitu uangnya habis kan bisa dipakai sama si penerima, terus pahalanya juga selesai gitu ya ibaratnya. Sedangkan kalau wakaf, itu uangnya atau barangnya tetap ada, tapi manfaatnya terus mengalir. Jadi misalkan kita wakafin tanah nih buat sekolah, selama sekolah itu masih dipakai buat belajar kan pahalanya terus mengalir buat kita. Oh iya, wakaf itu nggak harus tanah atau bangunan ya. Contoh lainnya misalkan wakaf uang, bisa diputar buat usaha yang halal dan hasilnya disalurkan ke yang butuh. Atau bisa juga wakaf buku atau mushaf Al-Quran ya. Selama masih bisa dibaca orang, kita bakal terus dapat pahala. Dan juga bisa wakaf sumur atau fasilitas umum. Ini bermanfaat buat banyak orang dan pahalanya terus mengalir. Dan manfaat wakaf ini banyak banget ya. Buat masyarakat, buat diri kita sendiri. Mulai dari
bisa bantu orang lain tanpa bikin mereka tergantung, kayak misalkan wakaf rumah sakit atau sekolah, ini kan bakal bikin masyarakat bisa mandiri ya. Terus juga ini akan membuat harta kita jadi berkah, karena sebagian dari harta itu kita kembalikan untuk kepentingan umat. Dan juga tentunya pahalanya jalan terus sampai kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, terus gimana caranya ikut wakaf kalau duit pas-pasan gitu ya? Oke, pertama bisa gabung wakaf kolektif, banyak kan lembaga wakaf yang ngumpulin dana dari banyak orang. Atau kedua, bisa mulai dari yang kecil, jadi nggak harus langsung besar, yang penting niatnya ikhlas. Terus yang ketiga, bisa manfaatkan teknologi. Sekarang banyak platform digital untuk wakaf online dengan nominal yang terjangkau. Jadi kalau kalian udah mikirin tentang investasi buat dunia, jangan lupa juga investasi buat akhirat. Karena yang bakal nolong kita nanti bukan saldo rekening, tapi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Next, cara yang ke-13, jauhi judi dan transaksi haram lainnya. Nah, ini topik yang penting banget, tapi sayangnya banyak yang lakuin ya zaman sekarang, judi dan transaksi yang haram. Mungkin ada yang mikir, aku kan gak pernah masuk kasino atau main togel, berarti aman dong. Nah, tapi coba cek lagi deh, bentuk judi itu banyak banget, bahkan ada yang nyamar jadi hal yang kelihatannya sah-sah aja. Judi dalam Islam itu bukan cuma soal taruhan duit di meja kasino, tapi segala bentuk transaksi yang spekulatif, untung-untungan, dan gak ada dasarnya, ini semua juga termasuk. Contohnya tuh kayak trading yang mirip judi, misalnya scalping forex atau binary option yang cuma tebak-tebakan harga naik atau turun, terus juga game online yang ada taruhan uangnya, skin gambling, chip poker pakai uang beneran, ini termasuk judi digital ya. Terus juga arisan berantai atau investasi bodong. Kalau modal yang masuk itu ternyata dipergunakan untuk bayar orang sebelumnya, bukan dari keuntungan bisnis beneran, ini udah mirip sama skema Ponzi alias judi terselubung. Nah, tapi kenapa sih judi itu haram dan merugikan? Ini dalilnya ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah jelas melarang judi ya, karena efeknya tuh destruktif. Bukan cuma bikin orang kecanduan dan hancur finansialnya, tapi juga merusak mental. Yang awalnya cuma coba-coba, lama-lama jadi kebiasaan, kecanduan, sampai akhirnya keuangan jadi kacau amburadul gitu kan. Di dunia efeknya jelas. Duit habis, mental rusak, utang menumpuk. Nah, di akhirat, Allah nggak ridho dengan rezeki yang diperoleh dengan cara haram. Tapi gimana dong kalau udah terlanjur terlibat? Nah, kalau kalian udah pernah ikut transaksi haram atau judi, istighfar dan bertobat itu wajib ya. Setelah itu, hentikan, stop sekarang juga, dan cari sumber penghasilan yang halal. Kita tahu Allah itu Maha Pengampun, tapi syaratnya kita harus serius meninggalkan kebiasaan buruk ini. Next, cara yang ke-14, bersyukur dan gak iri sama rezeki orang lain. Kita hidup di zaman dimana membandingkan hidup kita sama orang lain itu gampang banget. Cukup buka Instagram atau TikTok, pokoknya media sosial, kita bisa melihat orang lain pamer mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau beli barang branded tanpa berpikir 2 kali. Dan jujur aja, kadang itu bikin kita jadi kepikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kita merasa tertinggal gitu. Bisa jadi kita iri sama orang lain. Nah, kalau dalam Islam, iri hati atau hasad itu racun. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Iri itu bikin kita fokus ke hidup orang lain, bukan ke usaha kita sendiri. Bikin kita lupa bersyukur sama apa yang udah kita punya. Terus juga bikin kita jadi kepancing untuk gaya hidup konsumtif demi pamer ke orang lain. Nah, jadi supaya tetap semangat menjalani hidup ini tanpa iri sama orang lain,
kita memang harus fokus ke diri sendiri ya. Karena Allah itu udah mengatur rezeki kita, semua dari kita sesuai dengan takarannya. Yang penting kita usaha terus aja. Terus juga stop doom scrolling, stop scrolling hal-hal yang gak penting, kurangi konsumsi media sosial kalau itu malah bikin kalian ngerasa semakin insecure gitu. Dan juga latihan bersyukur setiap hari. Selain rajin-rajin mengucapkan alhamdulillah gitu ya, kalian juga bisa coba tulis minimal 3 hal yang kalian syukuri setiap hari. Bisa di buku, bisa di notes handphone, bisa posting di akun media sosial kalian. Ini bakal bikin kalian sadar deh kalau hidup kalian itu sebenarnya udah banyak berkahnya. Dan ingat, mindset rezeki dalam Islam itu gak selalu dalam bentuk uang ya. Bisa jadi kita gak sekaya orang lain, tapi kita sehat, punya keluarga yang harmonis, dan hidup tenang. Itu juga bentuk rezeki yang gak bisa dibeli. Jadi jangan buang energi kalian untuk iri sama orang lain. Iri dalam hal apapun, harta, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Mending fokus aja kerja keras dan bersyukur, supaya hati kalian lebih tenang, rezeki lebih lancar. Dan cara yang ke-15, kerja keras plus tawakal, bukan cuma menunggu rezeki datang. Pernah nggak kalian dengar orang bilang, udahlah rezeki mah udah diatur, santai aja. Oke, memang benar ya, rezeki itu udah diatur. Tapi itu bukan berarti kita bisa duduk manis, menunggu duit jatuh dari langit. Lagi-lagi, Islam mengajarkan kita keseimbangan, kerja keras di dunia, tapi tetap ingat akhirat. Kalau dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertebaran mencari rezeki setelah beribadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja bekerja keras loh sebagai pedagang sebelum diangkat menjadi rasul. Oh iya, banyak orang yang salah paham soal tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita males usaha ya, bukan berarti kita pasrah, tapi usaha maksimal dulu. Baru setelah itu kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Rasulullah SAW pernah ngasih contoh, ikatlah dulu untamu itu, baru engkau bertawakal kepada Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau mau sukses secara finansial ya kita harus usaha dulu ya. Jangan cuma berharap keuntungan ataupun bantuan orang lain. Nah, usaha apa aja sih yang bisa melancarkan rezeki? Pertama, jujur dalam hal bisnis dan pekerjaan. Kejujuran itu menarik berkah, dan berkah itu lebih berharga dari sekedar untung besar. Terus juga, jangan takut mencari ilmu. Kalau mau rezeki bertambah, kita memang harus upgrade skill. Jangan malas belajar. Dan juga, sedekah dan bantu orang lain. Semakin banyak kita memberi, baik dalam bentuk harta maupun bantuan support lainnya, semakin Allah lapangkan rezeki kita. Contohnya nih, kayak salah satu sahabat Nabi sekaligus khalifah, Utsman bin Affan. Dia itu kaya raya banget, tapi dia nggak pernah pelit dan selalu sedekah besar-besaran. Dia pernah beli sumur yang mahal banget, kalau nggak salah harganya itu miliaran rupiah. Lalu sumur itu disedekahkan ke orang banyak, supaya banyak yang dapat manfaat dari airnya. Nah, hasilnya, hartanya nggak pernah habis, malah makin berkah. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang cara mengatur keuangan dalam Islam, supaya selamat dunia akhirat. Dari semua tips yang udah kita bahas tadi, mana nih yang menurut kalian paling relatable dan paling pengen kalian terapin duluan? Atau mungkin ada hal yang masih bikin kalian penasaran? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.